Yauma yanfakhu sur, pada hari ketika sangkakala ditiup, fatatuna afwaja, lalu mereka datang di hari kiamat itu secara berbondong-bondong. Di surat An-Nasr juga berbondong-bondong, tapi tim berbondong-bondong masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ini berbondong-bondong, kita semua nanti berbondong-bondong bangun dari makam kita masing-masing, dari kubur kita masing-masing, kemudian kita menghadap Allah dalam wajah yang beragam. Di hadis itu diterangkan minimal ada 10 wajah, 10 model. Mudah-mudahan kita tidak masuk yang 10 model itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Al-ayah. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini atas ridhonya memperjalankan kita dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid ini dalam rangka untuk menunaikan jamaah sholat subuh, dan Allah meridhoi untuk melanjutkan kajian akad subuh untuk akad pertama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat konsisten untuk mengibarkan bendera kebenaran, dinul haq, dinul Islam. Kalau panjenengan lahir dalam kondisi beriman Islam, dalam hidup dalam koridor keislaman dan keimanan, mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi oleh takmir disampaikan, mestinya hari ini Ustadz Ridwan Abu Bakar, tapi karena beliau masih posisi di Turki sehingga harus dioper, dan mohon maaf kami belum berani dalam satu hari 2 kajian. Karena itu biasanya kalau sore kemarin itu di Burhanuddin kami masih pamit, kalau di Burhanuddin ngisi, di sini tidak ngisi, karena ya kalau sudah ngisi khutbah maka malam tidak ngisi kajian untuk sementara 1 tahun. Ini sudah baru berjalan, atas doa panjenengan sudah berjalan 7 bulan, mulai pertengahan puasa sampai sekarang. Dan khutbah pun Pak Mongko yang mengawal kami kemarin di TPI di Anur, insyaallah Jumat besok di Burhanuddin. Kan memang jadwal Jumatnya Allah penuhkan dalam tahun ini, sehingga kami harus hadir di masjid-masjid untuk menyapa sekaligus silaturahim saudara muslim kita di masjid di kita kota. Ibu-ibu, bapak sekalian, bulan yang lalu kita masih membahas terkait dengan materi pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam 5 hal. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi selesai ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan 6 syarat untuk masuk surga bersama Rasulullah. Ada 6 hal yang menggerogoti amaliyah kita.
Dan kalau di Al-Mannar sudah kita sampaikan tentang masuk surga bersama keluarga. 1 bulan yang lalu kita sampaikan, seseorang itu meninggal dunia, itu ya kopi dari kehidupannya di dunia ini nanti sampai di akhirat. Jadi orang itu kalau kebiasaannya pada gambar itu pegang botol apa gitu tadi? Ya betul, botol topi miring, botol topi miring. Kalau kebiasaannya minum seperti itu, maka matinya insya Allah dalam kondisi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Lah di sebelahnya yang ada di sana itu juga bawa botol itu besar. Sementara yang paling sana itu sudah grosor, sudah tidak sadar. Kalau kehidupannya seperti itu, nanti akhir hayatnya juga seperti itu. Panjenengan masih ingat Freddy Budiman? Siapa Freddy Budiman itu? Ini kelas kakap bandar narkoba Indonesia. Ya meninggalnya ya karena narkoba, ditembak mati oleh tim dari kepolisian. Kemarin masih diumumkan lagi ada Freddy yang lebih hebat, Freddy Pratama. Tidak hanya jaringan Indonesia, jaringan Asia. Yang tertangkap baru 28 anak buahnya. Dia sangat licin. Ya mengguru pada Pablo Escobar. Pablo Escobar itu adalah bosnya mafia narkoba internasional dari Kolombia. Akhirnya dibantu oleh Amerika untuk ngejar busernya, dan akhirnya atas izin Allah tertembak mati di Kolombia. Nah ini sekarang ini polisi kita sudah Interpol, sudah ada komunikasi polisi jaringan internasional. Masing-masing polisi sudah mencari keberadaan Freddy Pratama yang satu hari rata-rata bisa memasok 2 kuintal. 2 kuintal. Satu minggu bisa kadang-kadang bisa 1 ton narkoba ke seluruh Asia sampai Cina. Kira-kira anak-anak kita itu kalau tidak waspada, mohon maaf, suka ke warkop begitu. Jadi ya sambil buka tafsir jalan lain gitu ya, bukan tafsir Jalalain ya, dibuka tafsir Jalalain, Tontowi Jawahari, kemudian tafsir ilmi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marwazi, monggo. Tapi kalau tafsir jalan lain, nyerutupnya itu dan ada ya buku dan seterusnya yang hanya sekian gram, luar biasa itu anak-anaknya, teler nanti. Dan yang meninggalnya nanti akan seperti itu karena memang ya mati sesuai kebiasaannya. Al-mautu kal adah. Mati itu mesti selalu sesuai dengan kebiasaannya. Nek kula panjenengan kebiasaan ngaji, kebiasaan sholat, ya mudah-mudahan meninggal kita dalam kondisi ngaji. Meninggal kita dalam kondisi sholat. Ada ibu punya teman di Tanggulangan itu, subuh begini, menjelang pengajian subuh, itu sujud kali tengah, sujud. Terakhir itu tidak bangun-bangun. Yang lain sudah selesai sholat subuh, sudah salam, ibu ini masih sujud. Ibu-ibu yang kanan kiri kemudian ya secepatnya untuk ternyata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Husnul khotimah karena apa yang diucapkan terakhir kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Lafaz Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku.
dalam kondisi suci, sholat, sujud terakhirnya Allahumma gfir, ya Allah ampuni aku. Secara doiriah beliau dakhalal jannah, karena akhir hayatnya, akhir nafas dari kerongkongan yang keluar itu, walaupun tidak lafaz la ilaha illallah, tapi Allahumma ghafirli, ya Allah panjenengan ampuni dosa-dosaku. Itu kalau panjenengan ya kepingin akhir hidup kita ini akhir hidup yang husnul khotimah. Nah, ini kan sudah doanya masih hafal ya? Allah mahtimna ya Allah binuril iman, Allah mahtimna ya Allah binuril islam, Allah mahtimna ya Allah binuril Quran, Allah mahtimna ya Allah bi husnil khotimah, wala tahtimna ya Allah bi su'il khotimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang kita minta tiga itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mati itu sesuai dengan kebiasaan, maka ada hadis yang agak panjang begitu, tapi kita terjemahannya biar agak cepat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal, orang yang sangat dekat Rasulullah, itu bertanya kepada Rasulullah pada suatu saat terkait dengan kebiasaan orang yang matinya kemudian seperti itu. Ya Rasul, terangkan kepada kami apa maksud ayat. Kita bersani ya, surat An-Naba surat 78 ayat 18. Surat An-Naba surat 78 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-sur wa ta'tuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika sangkakala ditiup, wa ta'tuna afwaja, lalu mereka datang di hari kiamat itu secara berbondong-bondong. Di surat An-Nasr juga berbondong-bondong, tapi tim berbondong-bondong masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ini berbondong-bondong, kita semua nanti berbondong-bondong bangun dari makam kita masing-masing, dari kubur kita masing-masing, kemudian kita menghadap Allah dalam wajah yang beragam. Di hadis itu diterangkan minimal ada 10 wajah, 10 model. Mudah-mudahan kita tidak masuk yang 10 model itu. Amin. Jadi yauma yunfakhu fis-sur, ari kalani malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil niup sangkakala, fatatuna moko teko sapa umat. Dengan kata lain ja'a, tapi Al-Quran sering menggunakan lafaz ata, yakti. Wa atus zakat, bukan wajaus zakat, bukan ja'a, tapi Al-Quran sering menggunakan lafaz ata, yakti. Jadi ini fatatunas, fatatuna wajah, mula wong-wong mau madhep dengan Allah kale gerombol. Gimana gerombolannya? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya Mu'ad bin Jabal, kau menanyakan perkara besar, wahai sahabat Mu'ad. Mengapa? Karena kelak umatku akan dikumpulkan terpisah menjadi 10 golongan. Menjadi 10 golongan. Mereka menampakkan rupa sesuai amal perbuatannya ketika di dunia. Mata tuna wajah tadi. Yang pertama, naudzubillah min dzalik, ada umat Rasul itu nanti kelompok pertama berupa kerah. Berupa kerah. Kintun. Beberapa bulan yang lalu kita sampaikan bahwa watak
hewan ciptaan Allah yang paling rakus ya pokoknya medit dan seterusnya itu, tamak dan seterusnya itu, ya kerah. Maka kalau orang sifatnya seperti kerah, ya saya penjenengan sudah tahu itu. Yo omai lantai 5, mobilnya mewah sekian, sawahnya sekian hektar, rumahnya banyak, ya nggak akan puas. Sehingga sering Rasulullah sampaikan, umatku ini seandainya Allah memberikan satu lembah tidak bisa hitung berapa hektar, mesti minta 2 lembah. Di Arab Saudi itu kalau lembah itu kan tempat yang bisa ditanami kurma, terutama di Madinah itu kurma terbaik itu Madinah, bukan Makkah. Karena Makkah ini daerahnya tandus dan terdiri dari gunung-gunung. Sifatnya pun jauh berbeda. Watak wahingnya orang Makkah dan Madinah beda. Orang Madinah itu santun, baik karena tempatnya datar dan seterusnya. Kalau Makkah itu keras. Maka dakwah Rasulullah dimulai dari Mekah, tapi kemudian endingnya di Madinah, baru kembali ke Mekah. Nah ini kita umrah itu, walaupun ibu-ibu terpisah, maka di Madinah tidak perlu dikawal oleh bapak-bapak. Mengapa? Karena tempatnya rata, dekat dengan hotel, dan tidak terlalu berjibaku dengan orang yang keras. Tapi kalau di Mekah jamaah umroh kita sarankan kalau ada suami, ya suami tetap mendampingi karena ya letak geografinya seperti itu. Terakhir kan Maret kemarin menjelang puasa. Ya, akhirnya terus agak sakit karena jamaah minta ke Turki juga. Ke Turki. Iya, karena yang didampingi bos-bos itu. Bosnya rumah sakit, bosnya pemborong dan seterusnya. Ada dari Palu dan seterusnya. Karena apa? Mekah itu sifatnya seperti itu. Bahkan ketika haji tahun 2014 itu, mohon maaf, saya agak sedikit bersitegang dengan seseorang. Karena apa? Saya harus dipakai baju model Arab itu difoto dan dipaksa diberi fotonya dan membayar. Itu mesti di bawah Jabal Rahmah. Nah, yang membuat saya agak sedikit cek gitu, tapi kemudian istighfar. Ibu mertua itu yang sangat saya cintai, saya hormati, saya gandengin, dipaksa pakai itu. Ya, saya harus haram. Kemudian hati saya, karena ibu yang saya cintai itu dinyonyok rokok pipinya itu. Ya, naluri tapak suci saya kemudian agak itu kemudian saya tadi dia merasa bahwa orang ini tidak main-main gitu. Tapi kemudian saya minta maaf. Karena apa? Ya, saya diamanati keluarga sini untuk bisa mengawal ibu dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Kamu kan nggak boleh berkelahi. Iya, tapi karena ya, seperti itu makanya saya pihak saja. Tapi dia kemudian menyadari bahwa dia salah. Karena yang pertama sudah saya bayarin. Kemudian ibu saya dipaksa untuk itu. Dan alhamdulillah tadi. Baik. Jadi yang pertama berupa kerah. Mereka adalah para pengadu domba manusia. Orang yang suka mengadu domba nanti di akhirat menghadap Allah, wajah berbondong-bondong, tapi wajahnya kerah. Kirtun. Ya kira-kira naudzubillah dzalik termasuk orang-orang Israel. Karena Israel di dalam Al-Quran kan dicap sebagai kerah. Kunu kirodatan khosiin. Wis gak kena dikandani wong Bani Israel. Sering melampaui batas. Sering menghindari, bahkan dia mengkhianati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala bisakti, maka Allah kemudian ngecap
napa ngecap niku? Nitik ya. Nek mriki napa niku? Istilahnya wis pokoke dicap lah. Ya, sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera yang jelek. Maka sampai sekarang pun orang-orang Bani Israil itu wataknya seperti kera. Oleh 2/3 dari Palestina itu masih terus digerakkan. Pasang tembok buat rumah, temboknya terus. Intifada itu tidak pernah berhenti. Karena memang PBB sendiri juga double starter ya. Antara damai dan dia mendukung orang-orang Israel. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi, umatku nanti afwaja berbondong-bondong seperti babi, wajahnya wajah babi. Siapa mereka? Manusia tahu wajahnya babi, mereka adalah pemakan barang haram dan mencari rezeki dengan cara haram. Sering kalau beneran berkok, ongkol sing haram ngelak. Betul ya? Oh, sing haram ngelak boleh sing halal. Tidak. Ustaz Jubrubet sudah menerangkan di dalam hadis arba'in ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Agak panjang itu hadisnya di atas. Sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Maka kita tinggal pilih masyitum, sakarepmu, milih yang mana. Kan sudah sangat jelas. Dan kalau kita hitung secara jujur, sebenarnya bumi Allah ini yang digelar untuk kita itu banyak yang haram nopo banyak yang halal. Banyak yang halal no, banyak yang halal. Hewan apa itu? Ratusan hewan yang halal. Yang diharamkan kan tertentu, babi, anjing, dan kalau kita belajar fikih itu kan ada hal-hal yang menjijikan, yang berbau dan seterusnya. Ini beberapa. Banyak yang minuman juga banyak yang halal. Coklat tapi miring itu kan hanya beberapa. Tapi banyak yang halal itu, banyak yang halal. Tapi mengapa? Ya memang wataknya setan itu senantiasa yuwas bisufi sudu rinas. Yang yuwas bisu itu tidak hanya setan dan jin, tapi juga manusia. Napa mana nih? Yuwas bisufi sudrinas. Yuwas bisufi sudrinas. Berbisik-bisik, ngintik-ngintik bahasa saya. Sudrinas, sudur itu dada. Dada kita ini diusik-usik oleh setan. Enak itu minum. Lah jangankan lo jenengan, oh Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya aja tebal loh, tebal itu digoda oleh iblis. Tetap, padahal sudah Allah sampaikan, hiduplah di surga ini, tetapi wala tak roba adalah alif-alifnya isnen. Pala tak roba, tapi ojo pisan-pisan kowe-kowe berdua cedak-cedak. Hari saja rotak ke pohon ini, iki pohon. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekat saja akan menjadi orang dolim. Dolim itu menganiaya diri sendiri. Itu sudah diperingatkan di dalam Al-Quran. Tapi setan nggak pernah putus asa. Kalau penjenengan juga terbodoh tuh. Wes jam 3 muncul ngono iki wis 3 jam payah. Ya mulai tok kadang-kadang nggih. Mulai kok ya eman gitu ya. Itu setan itu, kadang sudah duduk ya. Dari duduk kok ya sirahe kok abot ngono kadang-kadang. Tapi nek panjenengan yakin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon gitu ya. Nah, usia-usia kita alon mesti gerak di tangan di situ. Terus mulai gitu kira-kira 5 menit baru bismillahirrahmanirrahim berangkat ke kamar kecil. Hati-hati pegangan pintu dan seterusnya. Insya Allah diberikan jalan. Iya, berarti setannya nyingkir.
Mereka kemudian bengak-bengok, maunya biar tidak sholat kok. Akhirnya bengak-bengok, gak cocok. Gak cocok apa? Maksudnya biar tidak sholat, tapi sholat 11 rakaat iman gitu ya. Tapi udah berhasil, tidur lagi. Enak ya, enak. Iya. Makanya mereka tepuk tangan, berhasil. Oh iya, berhasil. Ya, kita yang kemudian dada kita ini kemudian jadi mata ini kelihatan berat gitu. Ini setan. Dengan segala cara setan itu. Itu kita bangun kemudian apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan sorenya setelah wudu kan kita setelah wudu kemudian kita baca kultri itu ya, setelah Fatihah kultri itu kemudian bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, dengan asma-Mu ya Allah saya hidup, dan dengan asma-Mu pula saya mati, Engkau matikan semalam. Ternyata dibangunkan jam 3, bangunkan oleh Allah, berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan saya lagi, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan beberapa jam. Tetapi kesadaran kita wa ilaihin nusyur. Kalau malam ini kami belum Kau matikan ya Allah, maka kapanpun saya akan kembali kepadamu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah juga akan kembali. Ini kesadaran kita. Ternyata menjelang tidur kita pasrahkan raga dan jiwa kita kepada Allah. Bangun tidur masih segar, bisa ambil wudhu dan seterusnya, maka kita berdoa kepada Allah. Ini bagian dari kehidupan seorang muslim, itu bagian ibadah yang sering kita sebut dengan ibadah hormat. Lah nanti yang wajahnya seperti babi itu ternyata mereka suka barang haram, bahkan mencari rezeki dengan cara haram. Kalau sudah begitu, diberikan kepada anak-anak kita sesuap nasi seteguk air, ya sesuap nasi seteguk air barang haram. Nek wis barang haram menjadi darah daging tumbuh dewasa di anak-anak kita, kadang-kadang jangan biasanya angel jak sholat. Betul nggih? Jak sholat menteli bapak ayo. Iya, acara TV bisa baik. Maghriban tuh sudah dengar azan itu, acara TV baik. Ya, kadang-kadang TV itu, mohon maaf, ya pemilik TV sendiri itu kadang-kadang ada yang ghairul muslim, yang sengaja acara-acara pada sholat tertentu itu, ya acaranya baik gitu, biar anak-anak kita ini terpesona urusan dunia ini. Walaupun dunia ini sebenarnya lahun wa laibun gitu ya, tapi kadang-kadang anak kita terpesona. Maka sering kali sampaikan kata kuncinya, ya diberi yang halal. Kalau diberi halal, ya nanti tubuh dewasa menjadi daging dan darah yang halal, fa insyaallah dijak sholat ya untuk gampang. Dari si kecil tidak kesini, wong masih di rumah sakit. Di kapal Pak Moko. Mudah-mudahan nanti sudah atas doa penjenengan, mudah-mudahan nanti bisa pulang. Merdu tapi masih 0,4. Kata dokter Zakaria, diobati Mas, insyaallah segera pulang. Biasa beraktivitas kembali bersama Pak Adi ya. Mas Adi ini timnya dengan Ustadz Yusuf. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan kita agak filter nggih. Hati-hati, apa ini haram, apa ini halal, apa ini syubhat atau ini tidak. Sehingga kita nanti menghadap Allah, insya Allah tidak berupa berwujud. Yang ketiga Nabi, ada umatku nanti yang berjalan dengan kakinya di atas, dengan muka terseret di bawah. Siapa mereka?
mereka itu pemakan riba. Pemakan riba. Nah, riba ini ya masih, tapi di HPT kita sudah sangat jelas. Jangan baca di HPT kita. Orang yang makan riba nanti kakinya di atas, kepalanya yang di bawah, dan mukanya terseret-seret, berdarah-darah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak 1-2, jutaan, karena umat Rasul ini yang paling banyak, umat Rasul yang paling banyak. Naudzubillah. Bagaimana kita berjalan yang dipakai berjalan tidak kaki tetapi kepala atas izin Allah. Gelandungan gitu nanti. Gelandungan. Dan yang keempat, ngendikane Rasul, umatku nanti Abu Dzar Al-Ghifari ada yang buta. Buta dan ia bingungan. Mengapa? Mereka adalah orang-orang yang dolim dalam memutuskan hukum. Dolim itu adalah lawannya adil. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Lawannya adil, adil. Adil, Al-Quran ada bahasa adil, adalah yu'adilu, tapi ada yang banyak di dalam Al-Quran itu qasaqah. Sehingga lafadznya muqsitun, muqsitun itu adalah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah itu suka terhadap orang-orang yang adil. Dan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Maka orang-orang yang memutuskan permasalahan di umatnya itu tidak adil, mereka nanti hidupnya di akhirat wajahnya serem, matanya buta, dan ia linglung, bingungan. Lah buta nggak bingung, buta nggak tahu apa-apa. Maka Rasulullah sering sampaikan, Anda harus adil. Iktilu, adillah kalian. Aqrabu litaqwa. Mengapa? Karena adil itu aqrabu, dari lafal qarib menjadi aqrab itu isim taqbil, mengikuti wazan af'ala. Jadi kalau kabirun menjadi akbar. Nanti kalau muannasnya menjadi fu'lah, kubro. Nah kalau di sini tentu dari qaribun menjadi aqrab. Aqrab. Tapi kalau kemudian mengikuti wazan fu'lah menjadi kurba. Kurba. Walidil kurba, saudara dekat. Maka istilahnya iktilu, berbuat adillah kalian dalam memutuskan perkara. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap masyarakat. Kalau kita menjadi takmir masjid, ini yang baru dilantik kemarin, dikukuhkan, mari kita adil terhadap diri kita sendiri dan adil terhadap jamaah. Namanya aja takmir. Takmir ini tugasnya memakmurkan. Misalnya, takmir itu tugasnya memakmurkan. Bagaimana masjid ini bisa makmur? Itu tergantung takmirnya. Nek takmiri medit, takmiri wajahe bersungut-sungut, ada cili-cili di seneni, jangan. Anak kecil jangan dimarahi. Di mana-mana rame anak-anak itu. Jumat itu di mana-mana rame. Iya, apalagi waktunya itu anak sekolah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kecilnya kesini itu ya. Nanti dewasa tambah suka kesini dan alhamdulillah. Ada kenangan tersendiri. Saya kalau Jumat pakaian pramuka ke dakwah, diparingi jajan, diparingi nasi. Nanti ini melekat betul itu, melekat. Nanti kalau sepuh tiba-tiba aku tak namanya dakwah. Ini bagian dari dakwah kita, namanya aja dakwah. Jangan dimarahi. Kemarin di TPI itu, wah tempatnya elit kan itu ya. Tapi jamaahnya tidak hanya dari TPI, tapi pintu selatan dibuka, so jamaahnya banyak. Pak Moko heran, kok banyak jamaahnya ternyata. Luar biasa jamaahnya banyak sekali. Ya sama, begitu salam ya luar rame bagi tidak apa-apa. Bahkan sering kami sampaikan, suatu saat saya ngimami di Masjid Al-Huda yang besar itu di Karahan.
jamaahnya lebih dari 800. Kalau liburan tentara pada libur bisa 1000 lebih. Itu ada seorang anak dijewer oleh takmir karena ramai. Setelah sholat kemudian kita dekati anak itu, tak tanya coba, nah ayahmu yang mana? Ayah tidak ke sini, ayah tidak ke masjid, tidak pernah ke masjid. Tapi sholat di rumah. Ibumu yang mana? Ibu saya di rumah, tidak ke sini juga. Bayangkan. Ayahnya, ibunya di rumah, tidak pernah ke masjid, dia ke masjid. Padahal tidak ada jajan di situ, tidak ada jajan. Ya sholat isya, tapi kemudian lari. Jadi antara jamaah putra dan putranya di depan sini, putrinya di belakang sekali, masjidnya sekian besar. Anak ini lari di tengah-tengah ini, Pak, di depannya ibu-ibu itu. Akhirnya kan kita sarankan besok berkenan agak maju aja, sopnya agak maju ibu-ibu, sehingga diberi space kira-kira 1 sop atau 2 sop. Ya karena lebar itu lari anak-anak kan, ibu-ibu tidak konsentrasi. Akhirnya kita sampaikan, Pak, anak ini loh, ibunya tidak ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Tapi sekarang dia mau ke masjid untuk apa? Dengan bayari duit, dengan paringi jajan. Tapi ia dengan keikhlasannya, dengan anak-anak main ke masjid, tidak ke warkop, tidak ke jalanan. Luar biasa ini daya Allah. Nek penjenengan semua apa ini anak ini, Masya Allah, ini nanti ini kader-kader penjenengan. Sopnya aja dimajukan sedikit dan diawasi anak. Syukur ya pulang penjenengan ambilnya kas. Masjid tidak apa-apa lah, 5.000-an itu kan sama neng, ayo neng masjid oleh 5.000. Sak kosong tak nih biro sih. Sak kosong nggak banyak itu, paling anak itu 15 atau sampai 20. 5.000 setiap hadir. Itu bagian dari cara dakwah kita, karena masjid ini bagian dari alat dakwah. Ayo neng Al-Huda oleh sangu 5, seneng. Gak apa-apa, berapa sih kasih orang 1 Ramadan itu juga banyak kok. Minta ke komandan nanti tambahan. Itu ya, minta ke komandan apa-apa gitu. Jadi ini bagian dari dakwah. Nah, kita tidak punya komandan ya. Iya, komandannya ya. Iya, udah komandan Budi ya. Komandan Budi komandannya. Iya. Jadi artinya kembali lanjut ya. Oke. Paling setengah muatan ya gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat nih, orang itu menjadi buta dan bingung karena mereka suka menghukumi tidak adil. Nek koncone dhewe dimenangne, nek lawan dikalah. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah yang keempat, baju besinya hilang. Baju besinya itu hilang. Haba Mansur hilang gitu. Usut punya usut, ternyata diambil oleh orang Yahudi. Gitu. Kemudian ternyata orang itu kemudian dipanggil oleh ya kerabat dari khalifah, tapi memang enggak, ini baju besi saya. Apa tandanya? Ya Ali punya tanda, ini tandanya. Tapi katanya pengadilan itu harus bukti permulaan yang kuat itu 2 minimal. Itu hanya satu. Saksi orang lain tidak ada. Saksinya hanya Ali bin Abi Thalib sang khalifah, dengan baju itu ada ciri khusus lah. Ada ciri khusus itu tapi tidak kuat. Udah tetap dibawa ke pengadilan. Qadhi ini itu hakim ya. Qadhi bahasa kita hakim. Qadhinya kemudian menghadirkan kedua belah pihak. Dan qadhinya walaupun yang diadili itu adalah khalifah, maka ia tetap menggunakan iktilu huwa aqrabu littaqwa. Dan Rasul berkali-kali sampaikan dalam hadisnya, zamanku ini kalau ada qadhi yang memutuskan perkara, maka sebelum memutuskan perkara, kaki kanannya di atas surga, kaki kirinya di atas neraka. Kalau dia adil dalam memutuskan perkara, maka kaki kanan nyeret kaki kiri masuk surga.
Tapi kalau tidak adil, kaki kiri yang ada atas neraka nyeret kaki kanan masuk. Kalau satu orang. Kalau 3-4 orang, maka yang masuk surga 1, yang 3 masuk neraka. Zaman Rasul, zaman itu panjenengan ya nopo nih sani. Wes sopire sing nggawa dhuwit, sing ngeterne, sing nyuapne, sing ngamplopi, macam-macam dah. Nah, itu yang tadi. Itu. Karena sabda Rasul ini dipegang oleh para qadhi walaupun sudah jauh ditinggal oleh Rasulullah, maka Ali dalam kondisi kalah karena buktinya tidak cukup kuat. Karena kalah, maka justru Ali bin Abi Thalib itu datang legowo kepada orang ini, beda tempatnya daripada nanti tukaran itu. Tapi kemudian Ali dengan dikawal itu, jangan-jangan nanti ngamuk gitu. Karena Ali bulat, Ali itu Ali bulat dan orangnya stek betul, maka datang malah dipeluk orang itu. Selamat, Anda memenangkan ini, saya legowo, ambillah, pakailah, mudah-mudahan berguna. Yahudi itu malah nangis gitu, malah nangis. Begitu luar biasa Islam itu sesungguhnya. Prinsip berbuat adil lah, karena adil itu dekat dengan ketakwaan, aqrabul taqwa. Justru akhirnya baju itu dengan susah payah di pengadilan itu, kemudian dengan legowo diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, karena kesadaran ia memeluk Abi Thalib untuk disyahadatkan. Orang Yahudi yang memusuhi itu, yang dia mengkali bahwa ini milik saya, padahal bukan. Sudah tahu bahwa itu milik Ali. Lalu bagaimana negara ini adil? Ternyata kodinya juga adil. Dan akhirnya Allah memberikan petunjuk. Innal huda wal huda Allah, petunjuk Allah. Di tempat pengadilan itulah Yahudi tadi memeluk Islam. Itulah bagian dakwah. Pengadilan yang adil itu juga membuat dakwah sehingga orang bisa masuk Islam dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kita ini dari takmir yang adil. Kita di WCM itu ya mudah-mudahan bisa adil. Ini banyak ranting minta uang, minta ini, Sambisari mengajukan dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Kita rapatkan dulu, nggak boleh diputuskan Ustadz Samun sendiri. Harus dibutuhkan 9 orang. Berapa diberi? Kita punya 25 ranting. Sudah pernah minta atau belum? Kalau belum kita beri 50. Kalau sudah 25. Ini ada sudah, jangan minta Ustaz ya. Ada sudah banyak dibantu PCM. Pembebasan tanah ini dulu tiap bulan dibantu 2 juta. Tahun 2005. Ya, saya masih ingat 2 tahun. Ngecor atas ini setelah dikerangka dan seterusnya nggak buat duit. Di rapat PCM, aku mau bantuan nopo, ada wajib kerangkai rum dicor. Akhirnya teman-teman kesini, Mas Fitian dan seterusnya dicor. 8 bulan ini Pak, 8 bulan. Setelah itu dapat lagi 14 juta nih. Terakhir 14. Wes Pak mau aja minta lagi. Aku sangkono aku PCM jalur duit kalah diberi yang lain. Dan mudah-mudahan dakwah sudah kuat, tidak usah minta PCM. Masih banyak ranting kita yang belum punya masjid, Gilang dan Kerembangan belum punya masjid. Pokoknya punya tanah, ada sertifikat atas nama Muhammadiyah, kita bangun. Kita bangun. Karena sebuah persyarikatan tidak ada tempat sholat kan ya, kumpulnya repot dari rumah ke rumah. Sebaik mungkin kita bisa berbuat adil terhadap siapapun yang minta keadilan. Yang kelima, tuli. Kalau tadi adalah buta dan bingung, yang kelima tuli, bisu dan majnun. Wes tuli, bisu, gila lagi. Mereka adalah orang yang bangga dengan amal perbuatannya. Orang yang suka ria. Bantu sak bungkus di foto. Sani kela tren ya. Ayo bantu sekosak bungkus njaluk foto. Di foto terus di-share kemana-mana. Ya itu tidak apa-apa sebenarnya kalau itu mendorong yang lain untuk bisa berbagi. Tapi mudah-mudahan di dalam hati kita semata-mata memberikan motivasi yang lain untuk sama-sama berbagi.
Kalau niat kita baik ya apa-apa, tapi kalau niat kita untuk riya, bangga dengan amal kita, maka dipastikan mereka nanti akan menjadi tuli, bisu, dan bahkan gila. Tidak hanya sumum bukmun umyum bau, tetapi ia majnun, ia gila karena dengan bangga. Yang keenam, ada umat Rasul nanti yang lidahnya terjulur dan dikunyahnya sendiri. Jadi lidahnya keluar, dikermus dewe, dimakan dewe. Hingga darahnya nanah mengalir dari mulutnya. Mereka orang yang mengaku para alim ulama yang perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya. Nah, cara Jawa itu jarkowi, iso ngajar nih gak iso nglakoni. Jarkoni ya, jarkoni iso ngajar nih gak iso nglakoni. Ya, ajak-ajak umum aja. Mudah-mudahan kita ini ya ajak-ajak ya bisa nglakoni. Karena apa? Allah marah berat. Ulangnya besar, pinter dan seterusnya, ceramah luar biasa, tapi gak iso nglakoni. Nah, udah kali. Ini ayatnya, dan bersani mungkin di As-Saff surat 61 ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, mengapa engkau berbicara malah taf'alun, tapi yang kamu bicarakan itu tidak kamu laksanakan. Ngajak orang sedekah tapi dirinya sendiri tidak mau bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang dilakukan, maka di ayat berikutnya kabura maqtan indallah, maka kemarahan besar di sisi Allah itu antakuluna malah taf'alun. Kalau kamu bisa berbicara saja tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang kamu bicarakan. Padahal sesungguhnya kata Nabi, orang yang mengajak orang berbuat baik, kalau orang itu kemudian melakukan kebaikan itu, orang yang melakukan kebaikan dapat ujroh, dapat pahala, dapat fadilah, sementara yang mengajak kebaikan juga dapat fadilah, la yang musuh dalika syai'ah, tidak mengurangi pahala yang melakukan itu. Jadi ini kalau panjenengan dilihat, monggo yang belum terbiasa sholat tahajud, benjing mungkin nek bangun ibu yuas bisudruinas itu kemudian bisa bangun, kemudian sholat tahajud. Nek panjenengan kersa salat tahajud, panjenengan kanggo pahala fadilah, insyaallah badarman dapat. Janjine Nabi la yang khusus dari kasaian, enggak mengurangi pahala panjenengan. Enak loh jane. Enak, ini aja-aja itu ya. Ya kalau kita aja-aja ya kita harus melakukan. Karena nanti kembali kepada diri sendiri, ayatnya jelas. Ngomong tok enggak lakoni. Kabur matan itu Allah. Sehingga artinya serbu ini. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu bisa perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak mau melaksanakan. Tinggal 4 menit. Yang ketujuh, ada yang tangan kakinya buntung. Mereka orang yang suka menyakiti tetangganya. Menghadap Allah, tangan dan kakinya buntung, mlakune ngesot. Mengapa? Karena orang ini suka menyakiti tetangganya. Padahal Ustadz Jubri Ubaid di hadis Arba'in saya sampaikan ya, saya sampaikan belum ini 3 hal itu. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Wa mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon auliyas.
Hadis Bukhari Muslim. Jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dari 5 rukun iman itu di hadis itu 2 yang diambil. Ini mafhum mukhalafahnya sudah masuk 5-5-nya, Pak. Tapi intinya adalah yakin kepada Allah dan yakin ketemu dengan Allah di hari kiamat. Sehingga puasa, zakat, haji dan seterusnya itu rangkaian dari ini. Sehingga Rasul mengambilnya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, sapa wong sing iman ning Allah lan dina akhir, maka pertama fal yukrim jarum, maka hormatilah tetangganya. Hadis itu tidak menyebutkan ima muslim wa ima kufur. Tidak disebutkan apakah kafir atau muslim. Tidak membedakan. Jadi siapapun tetangga kita harus baik. Karena sekali kita menyakiti tetangga itu, kalau tidak bertobat, nanti tangan dan kaki kita buntu. Terus yang kedua, sapa wonge iman nang Allah lan dina akhir, fal yukrim dhaifa. Mula mesti menghormati tamu. Tamu itu membawa rezeki yang kita tidak lihat. Tamu itu membawa kesehatan. Tamu itu menghilangkan penyakit. Tamu itu menghilangkan penyakit. Ada sahabat Rasul itu yang setiap ada tamu diminta untuk dibuatkan jamuan. Istrinya dibuatkan jamuan. Ya karena tidak ada, diada-adakan. Akhirnya lapor ke Rasul. Rasul, suami saya ini loh, kalau ada tamu mesti ada jamuan. Lah ada enggak? Ya kadang saya adakan. Ya seadanya, jangan diada-adakan. Suatu saat Rasul kemudian, di hadis yang panjang itu, Rasul kemudian bertamu ke rumah si fulan ini. Yang dan seterusnya, Rasul juga dijamu seadanya sesuai dengan hentikan Rasul, kemudian pamit. Istrinya diberitahu, mana istrimu? Nanti kalau saya keluar, ikuti saya dari belakang agak jauh. Atas izin Allah, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, ada kalajengking, pokoknya penyakit yang ada di dalam rumah itu keluar di belakang Rasulullah dan meninggalkan rumah. Atas izin Allah. Apa artinya ketika kita bertamu dan kita keluar dari rumah itu dengan keikhlasan, insya Allah penyakit-penyakit golongan setan dan seterusnya yang ada di rumah itu akan keluar bersama tamu itu dan hilang. Itu dibuktikan oleh Rasulullah. Ya, maka kita harus ikhlas kalau ada tamu, karena itu jaminannya tamu itu akan membawa rezeki untuk kita, akan menambah kesehatan kita karena silaturahmi. Kemudian yang ketiga, Rasul ketika barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, aulias lebih baik di dia. Saya berarti ngomong karuan, pokoknya ngomong kudu njaluk menang. Engger ya. Itu Al-Qur'an menyebut alatul hisab. Alatul hisab itu ini. Apa ini urate kuli lu kudu-kudu. Mergo apa? Suka berdebat, tapi tidak bermanfaat. Itu alatul hisab. Sungeyelan. Jadi tiga itu yang intinya kalau beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tetangganya, menghormati tamunya, lisannya dijaga, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, cukup diam, itu lebih bermanfaat, tidak menyakiti orang lain. Sementara baru 7 ya, masih kurang 3 dari hadis yang kapan ini. Kita terangkan untuk berikutnya. Mudah-mudahan kalau dengan dijauhkan dari 10 hal ini, oke? Dijauhkan dari 10 hal ini sehingga kita menghadap Allah dengan wajah yang ceria, wajah yang bersinar. Sinar apa? Sinar asar sujud, sinar asar membaca Al-Qur'an. Asar itu bekas ya,
Tidak harus dihitam-hitamkan ininya. Asar sujud tidak harus ini dihitamkan, usek-usek begini, enggak. Tapi kalau enggak apa-apa, kalau memang suka sujud kemudian hitam enggak. Tapi yang dimaksud min asari sujud itu adalah bekas untuk kita dan sujud nanti tangan, kaki, tujuh anggota badan kita yang dipakai sujud itu nanti akan bersinar ketika menghadap. Wajah kita asli menghadap Allah, tidak ganti yang lain dan bersinar karena asari sujud. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit Bu Rosi, ya, kami sempat menjenguk dan segera diberikan kesembuhan dan aktif di masjid kita. Nanda Ahmad Mufruk Arfani juga diberikan kesembuhan. Kita semua diberikan kesembuhan dan bisa digerakkan ke masjid ini atas Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi ni'mah wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma hdimna ya Allah bi nuril iman. Allahumma hdimna ya Allah bi nuril Islam. Allahumma hdimna ya Allah bi nuril Quran. Allahumma hdimna ya Allah bi husnil khatimah. Wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi. Semanten ingkang saged kula aturaken mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah mohon Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah mahdhah utawi ibadah ghairu mahdhah. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.